semuanya, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Romanti Saragi dengan NIM 0320210043, kelas A, Prodi Nurse S1 Keperawatan, mahasiswa S3 Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sistem endokrin itu. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Sistem endokrin adalah suatu proses dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Hasil sekresi berupa hormon ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah manusia tanpa harus melalui saluran duktus. Sistem endokrin terbagi menjadi beberapa kelenjar endokrin. Jika dalam satu kesatuan disebut dengan sistem endokrin, jadi sistem endokrin merupakan gabungan dari beberapa kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu sendiri ada yang menghasilkan satu batang hormon atau tunggal. Kelenjar terdiri dari dua tipe, yaitu endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin melepaskan sekresi. Kelenjar endokrin terdapat pada pulau Langerhans, kelenjar gorat atau ovarium dan testis, kelenjar adrenal, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid dan paratiroid. Sedangkan kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit dan organ internal. Beberapa fungsi dari kelenjar endokrin adalah mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan atau absorpsi. Glukosa pada usus halus mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, protein, vitamin, dan mineral. Sedangkan fungsi dari hormon adalah mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme, proses oksidatif, perkembangan seksual, menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostatis. Di dalam tubuh manusia terdapat 7 kelenjar endokrin yang masing-masing berperan dalam menghasilkan hormon-hormon tertentu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kelenjar-kelenjar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Ini adalah kelenjar hipofisis. Hipofisis atau disebut juga gradula pituitaria terletak di selsa tulcisa. Lekukan os sphenoidale basis krani berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm. Kelenjar ini terbagi menjadi lobus anterior dan posterior serta terdiri dari adrenohipofisis yang berasal dari ovarin dan neurohipofisis yang berasal dari sistem kantong Rathke. Rathke diambil dari nama ahli anatomi asal Jerman. Hipofisis dikenal sebagai master of gland karena kemampuan hipofisis dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin. Selain dengan menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya, terletak di bagian otak besar. Kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan letaknya, yaitu bagian depan yaitu anterior, bagian tengah yaitu sentral, dan juga bagian belakang adalah posterior. Kelenjar hipofisis juga bekerja sama dengan hipotalamus, suatu organ dalam otak, untuk mengendalikan organ-organ dalam tubuh. Dan kelenjar hipofisis anterior atau adenohipofisis, kelenjar hipofisis anterior menghasilkan beberapa macam hormon antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama hormon somatotropin yang berfungsi untuk merangsang metabolisme protein dan lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Yang kedua yaitu hormon tirotropin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar gondok, kelenjar tiroid, dan juga untuk merangsang sekresi tiroksin. Selanjutnya yaitu hormon adenokortikotropin yang berfungsi untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon glukokortikoid atau hormon untuk metabolisme karbohidrat. Selanjutnya yaitu hormon lactogenic yang berfungsi untuk memelihara korpus luteum atau kelenjar endokrin sementara pada ovarium, sehingga dapat menghasilkan progesteron atau hormon perkembangan dan pertumbuhan primer pada wanita dan air susu ibu. Selanjutnya yaitu hormon
gonadotropin yang berfungsi untuk merangsang pematangan folikel dalam ovarium atau siklus menstruasi, menghasilkan hormon estrogen atau pertumbuhan dan perkembangan sekunder pada wanita, dan menghasilkan progesteron pada wanita. Sedangkan pada pria, hormon gonadotropin berfungsi untuk merangsang terjadinya spermatogenesis atau siklus pembentukan sperma pada pria, serta merangsang sel-sel interstisial testis untuk menghasilkan hormon androgen dan testosteron. Selanjutnya itu kelenjar hipofisis tengah. Kelenjar hipofisis bagian tengah hanya memproduksi satu hormon yang disebut dengan melanocyte stimulating hormone. Hormon ini bertanggung jawab terhadap pewarnaan pada kulit manusia. Semakin banyak melanocyte yang diproduksi, maka semakin hitam kulit seseorang. Selanjutnya kelenjar hipofisis belakang atau neurohipofisis. Kelenjar hipofisis bagian belakang menghasilkan dua macam hormon, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hormon vasopressin atau hormon diuretik yang berfungsi untuk mempengaruhi proses reabsorpsi urin pada tubulus distal ginjal guna mencegah terlalu banyak urin yang keluar. Selanjutnya itu hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang otot polos yang terdapat di uterus atau alat reproduksi dalam wanita. Selanjutnya itu kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Inilah kelenjar tiroid dan inilah kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher atau bagian depan kerongkongan tepat di bawah kartilago kritokoid, antara fasciocoli media dan fascia prevertebralis. Dalam ruang yang sama juga terletak trakea, esofagus, pembuluh darah besar dan saraf. Kelenjar tiroid melekat pada trakea dan meningkatkan 2/3 sampai 3/4 lingkaran. Pada orang dewasa, berat tiroid kira-kira 18 gram. Terdapat dua lobus kanan dan kiri yang dibatasi oleh isthmus. Masing-masing lobus memiliki ketebalan 2 cm, lebar 2,5 cm, dan panjang 4 cm. Terdapat folikel dan parafolkular. Mendapat sirkulasi dari arteriotiroidea superior dan inferior dan dipersarafi oleh saraf adrenergik dan kolinergik. Pembuluh darah besar yang terdapat dekat kelenjar tiroid adalah arteri karotis communis dan arteri jugularinis interna. Sedangkan saraf yang ada adalah nervus vagus yang terletak bersama di dalam sarung tertutup di laterodorsal tiroid. Nervus recurrens terletak di dorsal tiroid sebelum masuk larynx. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid utama yaitu tiroksin atau tetraleudotironin. Bentuk aktif hormon ini adalah T3 yang sebagian besar berasal dari konversi hormon T4 di perifer dan sebagian kecil langsung dibentuk oleh kelenjar tiroid. Iodida inorganik yang diserap dari saluran cerna merupakan bahan baku hormon tiroid. Iodida inorganik mengalami oksidasi menjadi bentuk organik dan selanjutnya menjadi bagian dari tiroksin yang terdapat dalam tiroglobulin sebagai monoiodotirosin atau MET. Sekresi hormon tiroid dikendalikan oleh kadar hormon perangsang tiroid yaitu tiroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh lobus anterior kelenjar hipofisis. Kelenjar ini secara langsung dipengaruhi dan diatur aktivitasnya oleh kadar hormon tiroid dalam sirkulasi yang bertindak sebagai umpan balik negatif terhadap lobus anterior hipofisis, dan terdapat sekresi hormon pelepasan tirotropin dari hipotalamus. Kelenjar tiroid juga mengeluarkan kalsitonin dari sel. Parafolikular kalsitonin adalah polipeptida yang menurunkan kadar kalsium serum dengan menghambat reabsorpsi kalsium dan tulang. Kelenjar ini menghasilkan dua bentuk hormon sebagai berikut. Yang pertama adalah hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, mengatur aktivitas saraf, dan juga mengatur metabolisme organik. Selanjutnya itu hormon triiodotropin
tironin. Fungsinya sama dengan hormon tiroksin. Fungsi hormon tiroid adalah antara lain mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan testis, saraf, dan tulang, mempertahankan sekresi dan gonadotropin, menambah kekuatan kontraksi otot dan irama jantung, merangsang pembentukan sel darah merah, mempengaruhi kekuatan dan ritme pernapasan sebagai kompensasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen akibat metabolisme dan antagonis insulin. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parahormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. Kelenjar paratiroid tumbuh di dalam endoderm, menempel pada bagian anterior dan posterior. Kedua lobus kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah terdiri dari sheath cells dan opial cells. Kelenjar paratiroid berwarna kekuningan. Kelenjar paratiroid berwarna kekuningan dan berukuran kurang lebih 3 x 3 x 2 mm dengan berat keseluruhan sampai 100 mg. Kelenjar paratiroid mensintesa dan mengeluarkan hormon paratiroid atau PTH. Sintesis PTH dikendalikan oleh kadar kalsium dalam plasma. Sintesis PTH dihambat apabila kadar kalsium rendah. PTH bekerja pada 3 sasaran utama dalam pengendalian homeostatis kalsium, yaitu di ginjal, tulang, dan usus. Di dalam ginjal, PTH meningkatkan reabsorpsi kalsium. Pada tulang, PTH merangsang aktivitas osteoplastik, sedangkan di usus PTH meningkatkan reabsorpsi kalsium. Selanjutnya yaitu kelenjar anak ginjal atau adrenal atau suprarenal. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal. Kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal menempel pada ginjal terdiri dari 2 lapis, yaitu bagian korteks dan medula. Korteks adrenal mensintesis 3 hormon yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama mineralokortikoid, berfungsi mengatur keseimbangan elektrolit dengan meningkatkan retensi natrium dan ekskresi kalium, membantu dalam mempertahankan tekanan darah normal dan curah jantung. Selanjutnya itu glukokortikoid, berfungsi dalam metabolisme glukosa yang meningkatkan kadar glukosa darah, metabolisme cairan dan elektrolit, inflamasi dan imunitas terhadap stresor. Yang selanjutnya itu androgen atau hormon seks, androgen dan estrogen. Kelebihan pelepasan androgen mengakibatkan virilisme atau penampilan sifat laki-laki secara fisik dan mental pada wanita, dan kelebihan pelepasan estrogen mengakibatkan ginekomastia dan retensi natrium dan air. Sedangkan bagian medula berfungsi untuk menghasilkan 2 hormon sebagai berikut, yaitu pertama ada hormon adrenalin yang berperan dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologis manusia, seperti meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kecepatan pernapasan, dan menyempitkan pembuluh darah manusia. Selanjutnya itu hormon noradrenalin yang berfungsi adalah kebalikan dari hormon adrenalin. Selanjutnya itu kelenjar pankreas. Inilah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal, rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke kelian. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebar 2,5-5 cm. Mendapat asupan darah dari arteri mesenterica superior dan sphenikus. Kelenjar pankreas berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Sebagai organ endokrin, karena di pankreas terdapat di pula Langerhans yang terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel beta atau B, 75%, sel alfa atau A 20%, dan sel delta D 5%. Sekresi hormon pankreas dihasilkan oleh pulau Langerhans. Setiap pulau Langerhans berdiameter 75-120 mikron. Sel alfa menghasilkan glukagen dan sel beta merupakan sumber insulin. Sedangkan sel delta mengeluarkan somatostatin, gastrin, dan polipeptida pankreas.
Glukagen juga dihasilkan oleh mukosa usus, menyebabkan terjadinya glikogenesis dalam hati dan mengeluarkan glukosa ke dalam aliran darah. Fungsi insulin terutama untuk memindahkan glukosa dan gula lain melalui membran sel ke jaringan utama terutama sel otot, fibroblast, dan jaringan lemak. Bila tidak ada glukosa, maka lemak akan digunakan untuk metabolisme sehingga akan timbul ketosis dan acidosis. Dalam meningkatkan kadar gula darah dalam darah, glukagen merangsang glikogenolisis atau pemecahan glikogen menjadi glukosa dan meningkatkan transformasi asam amino dari otot serta meningkatkan glukoneogenesis, pembentukan glukosa dari yang bukan karbohidrat dalam metabolisme lemak. Glukagen meningkatkan liposifis atau pemecahan lemak. Efek anabolik dari hormon insulin adalah sebagai berikut, yaitu efek pada heper, yaitu meningkatkan sintesa dan penyimpanan glukosa, menghambat glukogenolisis, glukogenesis, dan ketogenesis, meningkatkan sintesa trigliserida dari asam lemak bebas di hepar. Selanjutnya itu efek pada otot, yaitu meningkatkan sintesis protein, meningkatkan transformasi asam amino, dan meningkatkan glikogenesis. Selanjutnya yaitu efek pada jaringan lemak, yaitu meningkatkan sintesa trigliserida dari asam lemak bebas, meningkatkan penyimpanan trigliserida, dan menurunkan lipolisis. Kelenjar ini terletak di dalam rongga peritoneal atau rongga perut manusia yang terdiri dari sel alfa dan sel beta. Masing-masing sel ini menghasilkan hormon terdiri, yaitu yang pertama itu sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon yang berperan dalam produksi glukosa dalam darah. Selanjutnya itu sel beta yang menghasilkan hormon insulin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya itu kelenjar timus. Kelenjar timus atas dua lobus berwarna kemerahan pada bayi yang baru lahir. Bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar timus yaitu thymopoietin dan thymolin berfungsi. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Thymosin berfungsi menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Selanjutnya itu kelenjar pineal, disebut coronarium epicus cerebri. Organ pineal atau pineal kelenjar endokrin ditemukan pada vertebrata yang merupakan sumber melatonin pada manusia dewasa. Panjangnya sekitar 0,8 cm dan beratnya sekitar 0,1 gram. Selanjutnya itu kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Ini adalah kelenjar gonad atau ovarium. Ini adalah testis untuk laki-laki. Kelenjar gonad terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu pertama. Keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa prepubertas dengan meningkatkan sekresi gonadotropin atau FSH dan LH. Kelenjar ini disebut juga dengan kelenjar reproduksi karena produknya yang berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Jika pada pria terdapat di testis dan wanita terdapat di ovarium. Testis terdiri dari 2 buah dalam struktum. Testis mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, testis menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Efek testosteron pada fetus merangsang diferensiasi dan perkembangan genital ke arah pria. Pada masa pubertas akan merangsang perkembangan tanda-tanda seks sekunder seperti perkembangan bentuk tubuh, distribusi rambut tubuh, pembesaran laring, penebalan pita suara, pertumbuhan dan perkembangan alat genitalia. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum yang setiap bulannya pada masa ovulasi siap
dibuahi sperma. Estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi serta mempertahankan laktasi. Beberapa macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah hormon estrogen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita sebagai perkembangan payudara, perkembangan pinggul, dan lain-lain. Yaitu hormon progesteron yang berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer wanita seperti perkembangan uterus dan lain-lain. Selanjutnya itu hormon androgen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan primer pada pria seperti pembentukan sperma. Selanjutnya itu hormon testosteron berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder seperti perubahan suara, pertumbuhan jakun, dan lain-lain. Sekian penjelasan saya tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Semoga bermanfaat dan terima kasih.